Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi guys. Kali ini kita mau ngevlog, tapi beda nih, ngevlognya di tempat camping. Jadi saya semalam kan posting ya, kita lagi camping, ya posting di Instagram gitu kan. Posting di Instagram, ada yang japri bahwa karena memang kita ngecampnya kali ini saya bawa mobil listrik. Nah banyak yang tanya gitu. Mungkin para pemilik mobil listrik yang pengen banget camping juga, punya hobi camping, tapi dia takut, maksudnya dari baterainya takut habis. Terus ya mungkin penggunaan V2L-nya berapa banyak sih kalau misalkan kita make semalaman misalkan gitu ya. Ya sebenarnya semua itu bisa dihitung ya kalau kita bicara ngomongin V2L ya. Oke lah, nanti kita bahas tentang itu karena banyak juga yang tanya tipsnya. Gimana sih kalau bawa mobil EV itu kalau buat camping-camping gitu ya, nyaman nggak, aman nggak, terus kira-kira peralatan-peralatan apa aja yang yang efektif dibawa gitu ya. Sebenarnya saya kalau diminta tipsnya begini bingung juga gitu karena kita bukan expertnya gitu kan. Tetapi mungkin pengalaman saya aja ya, pengalaman yang kita buat, yang kita alamin selama kita camping, karena memang kita hobi overland kemana-mana. Walaupun sebenarnya cocoknya pakai mobil tempur kita gitu kan, karena mobil tempur kita kan udah siap semuanya ada di situ buat jelajah kemana aja gitu kan. Tetapi kalau pas lagi teman-teman yang ikut ke teman-teman yang pakai mobil-mobil EV atau mobil-mobil ICA gitu ya, mau nggak mau kita juga ngelar tenda juga gitu ya. Oke guys, mungkin sedikit aja pengalaman yang nanti saya akan share ya. Pertama, saya itu melihat kalau kita camping sebenarnya mau pakai mobil EV atau tidak sih sama ya. Masa mobil ICA biasa beda, kalau mobil camper van beda ya. Nah, pertama adalah kalau misalkan mau camping itu berapa lama, intinya itu dulu. Semisal teman-teman paling 2 hari atau 3 hari gitu ya. Misalkan kayak kita tadi malam nih kan, Jumat malam kita sudah ngecamp, Sabtu malam juga kita masih ngecamp, paling enggak kan kita 3 hari 2 malam gitu kan. Nah kalau 3 hari 2 malam itu mungkin cocok nih kita ngeliat tenda-tenda yang dom seperti ini gitu ya. Itu cocok gitu karena apalagi kalau misalnya kita bawa teman-teman banyak gitu buat kumpul, buat ngariung di sini, itu cocok guys. Tapi kalau misalkan kita cuman berdua aja, bertiga aja, go show aja, cuman semalaman aja gitu, misalkan berangkat Sabtu pulang Minggu gitu ya, ya mungkin kalau saya pribadi nggak cocok gitu, karena ini kan terlalu walaupun memang tenda ini juga simpel ya, seri yang saya pakai ini bukan saya promosi, ini seri Bromo, tarp domnya simpel masangnya, tetapi tetap aja mungkin kalau orang-orang yang baru-baru pertama pasti akan merasa ribet gitu masangnya. Nah better kalau yang cuma semalaman aja sih, saya pikir kita selalu pakai yang tenda di belakang mobil. Jadi kita biasa bawa itu, ya udah kita gelar tenda aja di belakang mobil untuk paling perabotan-perabotan kita masak aja. Sementara kalau tidur kan di dalam mobil bisa gitu ya. Walaupun nanti tenda yang di belakang mobil juga itu yang bagasi dibuka gitu, itu bisa juga buat tidur sebenarnya karena dia lebarnya kurang lebih sekitar 3 meter. Nanti kita akan spill semua, kita akan coba spill gitu ya. Atau mendingan kita langsung praktekin aja kali ya. Kita langsung praktekin aja kira-kira apaan aja yang saya pakai kalau misalkan nginepnya cuma semalaman. Oh ternyata 2 malam 3 malam ya, kira-kira cocok yang seperti apa. Oke guys gitu ya, kita langsung ke mobil. Peralatannya mudah-mudahan ada semua komplit di mobil. Biasanya sih saya bawa, tapi nggak tahu kali ini kita bawa apa enggak. Oke yuk kita ke mobil yuk. Oke guys, kita bisa pakai mobil ini. Jadi kalau kita mau overland, kita mau mau adventure gitu ya, pokoknya mau overland kemana atau mau ngemper di mana, saya memang biasanya pakai mobil ini karena memang mobilnya 4x4, mobilnya ya siap ke segala medan, udah nggak usah takut. Kita mau ke ketinggian berapa mdpl pun, jalanan kurang bersahabat pun, pakai ini aman dan nyaman. Rooftop tent udah ada di atas, awning juga udah ada 270. Ya perlengkapan tuh di belakang tuh semua udah komplit. Jadi saya sebenarnya biasanya kalau kebenaran mau sendirian, saya pasti bawanya ini. Kalau saya sendirian ya, bawa keluarga sendirian, kita ada destinasi di mana gitu, saya pasti bawa ini. Tapi atau ya sama komunitas teman-teman di 4x4 ya, biasanya saya pakai ini. Tapi kalau misalkan pas kebenaran diajak temannya tapi
pakai mobilnya mobil ICE gitu, mobil biasa, bukan mobil-mobil ala-ala camper van atau overland seperti ini ya. Mau nggak mau kita bawa mobil biasa kan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu nih, karena memang kadang-kadang dulu tuh saya sebelum pakai mobil beginian ya, zaman-zaman masih berapa tahun yang lalu lah gitu ya, kita pakai mobil biasa pun kan ribet ya, bawa tenda tuh banyak banget, belum perabotan lenong gitu. Perabotan lenong ibu-ibu kan banyak gitu kan. Jadi memang saya tuh akhirnya berpikir tadi, pokoknya kalau 2 hari 3 hari baru pakai yang seperti apa, bawa yang seperti apa. Kalau cuma semalaman bawa yang seperti apa. Oke, kita coba ke mobil listrik ya. Kebetulan saya bawa BYD M6, nanti kita coba ke sana yuk. Nah gini teman-teman, saya kan kebetulan lagi bawa BYD M6 kan. Tadi kan nyambung buat sekaligus orang yang bawa mobil EV gitu ya, atau bawa mobil ICE gitu kan. Ya saya biasanya tadi kalau saya bawa mobil-mobil kayak BYD M6 ini sebenarnya salah satu juga kenapa saya ambil mobil BYD M6 tuh, karena memang dia yang terutama yang nggak captain seat ya, yang hitungannya itu berapa seater nih ya, tetap 7 seater sih ya, tetapi intinya tuh dia bisa direbahin semua seperti ini, lihat ya. Nah direbahin seperti ini kan jadi enak ya, tinggal gelar kasur aja bisa. Nah biasanya kita gelar nih tenda, nih saya bawa juga tenda tuh. Sebenarnya saya bawa tenda. Nah tenda ini saya buat yang tenda itu di belakang bagasi, jadi bagasi ini selalu kebuka. Nah tenda itu kita gelar ya, masak di sini ya, buat reyeh-reyeh ya di sini gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau buat tidur pun juga bisa, atau ya tidur di sini. Kalau saya bawa personilnya paling anak 2 atau apa, sembok velvet, kita juga siapin velvet juga. Jadi simpel ya, cuman bawa satu ini aja, satu apa tenda yang buat di belakang, bawa velvet, sama paling itu ya, bawa apa kasur angin ya, kasur angin tapi yang manual di pompa gitu, buat di dalam sini, sama apa ya, sama ya paling perlengkapan satu kontainer kayak perlengkapan masak lah gitu ya, perlengkapan masak tapi terutama yang pakai listrik gitu ya, terutama yang pakai listrik. Oke. Mungkin nanti saya demoin, saya gelar ya. Ini sebenarnya sih karena saya kenapa nggak gelar ini tuh karena kita banyak orang, semalam kita berangkat banyak orang, dan sengaja saya akhirnya bawa juga tenda domnya ini. Coba saya lihat tenda domnya ini kita pakai juga, kita gelar gitu, karena banyak orang yang mau nggak mau. Saya pikir dibanding saya cuman ini juga, dan tadi karena kita memang 2 malam gitu, jadi cocok lah pakai yang dom seperti ini dibanding kalau saya gelar yang ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya demoin juga nanti kalau kita pakai yang biasa kita pakai kalau cuma 1 harian gitu ya. Oke, kita coba gelar dulu aja kali ya, biar enak ya. Kita gelar dulu seperti apa, sekaligus nanti peralatannya apa aja sih biasa ditaruh di dalam tenda itu gitu ya. Oke guys, kita coba pasang dulu nih, mumpung banyak personil ya. Oke, kita lagi gelar tenda yang di belakang mobil ya, yang biasa kita pakai kalau ya sendirian nggak lama gitu ya ngecampnya. Ini sebenarnya sendirian aja bisa, cuman karena ini banyak personil ya udah kita minta bantuan personil, ngomong ada. Oke guys, kita gelar dulu ya tendanya ya. Tuh kan cepet banget kan, udah jadi tuh ya. Ini mobil kita ya, cuma memang ini tenda yang model di belakang bagasi ya tuh ya. Nah itu, ini kan mobil sini, jadi luas juga sih, ini 3 meter guys. Ini 3 meter kali 1,5 meter ya. Ininya udah ditarik. Coba, nah ini kan sistemnya di model ke situ, nali ke ban. Nanti di atas kita beli ini nih guys. Nah ini nih tips juga nih. Coba diambil dong itunya, vakum ini. Nah teman-teman bisa pakai ini ya. Nah itu yang kita, nah coba sini, ambil yang banyak. Nih, lihat ya. Ini penting juga buat teman-teman yang mau gelar flysheet ya, kalau misalkan malas pakai tiang atau di mobilnya nggak punya sanggahan. Nah teman-teman bisa pakai ini nih yang orange ini. Nah ya tuh, nah, pasang di situ. Nah, tinggal kunci ya. Nah satu lagi nih, itu kuat banget tuh. Ini kekuatannya sampai kurang lebih sekitar 80-an kilo ya. Tuh, nah ini teman-teman bisa nanti tali ini di sini, di situ ya. Kita tali. Oke, biar Om Arya bantu nali dulu. Oke, kita tali dulu ya, nanti kalau udah rapi baru kita spill lagi. Gimana ya? Udah rapi? Nah, tuh ya guys. Ini udah kepasang, ini kuat ya.
Ini buat nali, atau teman-teman kalau misalkan mau satu di sana di pojok sana buat flysheet ke sini ya, misalkan mau bikin flysheet ke sini juga bisa juga. Jadi nalinya di sini, kalau di sini nggak ada ikatan roof railnya. Nah ini juga penting nih. Nah ini nih teman-teman ya, bisa pakai magnet gini ya. Saya beli magnetnya murah sih, harganya cuma berapa ya, 10 ribuan apa 7 ribuan. Nah ini ke sini nih, coba ya diimplementasikan. Jadi ini usahakan teman-teman kalau pakai tenda yang begini ya, ini usahakan pintu kan supaya masih bisa diakses nih, pintu tengah nih. Nah berarti ini bagaimana caranya tuh harus masih bisa diakses gitu. Nah dah segitulah misalkan. Nah itu tinggal tempel. Nah itu ya, ini kuat nih teman-teman nih, ininya kuat nih. Oke, sini satu lagi kali ya. Nah gini tuh, jadi bisa diakses di sini nih kayaknya pas ya. Sip. Oh udah tuh. Jadi ini rapi, air juga nggak bakalan ke sini, gitu ya. Ya pokoknya kreasi teman-teman lah ya untuk masalah gini. Jadi pintu tetap masih bisa dibuka gitu. Oke, yang sebelah sana kita coba lihat. Aman situ? Nah itu juga sama. Tuh, yang penting ini bisa pintu masih bisa kebuka ya. Oh ini masih kejauhan nih, ininya nih kejauhan. Jadi pintunya masih belum bisa kebuka. Ya pokoknya di ini ya teman-teman ya, di setting aja. Jadi ini benar-benar ketutup sih, ini ketutup juga. Nih tinggal bawah, tinggal tarik lagi nanti. Sudah sesimpel itu ya. Harusnya sih kalau cuman 1 hari 2 hari 1 harian gitu ya, pakai tenda begini aja sih udah aman banget sih, udah aman lah gitu ya. Di sana bisa taruh meja buat masak di sana, sama bangku di sini 2 juga bisa ya, bangku-bangku yang kayak gini-gini nih, atau bangku-bangku begini lah tuh ya, bangku-bangku begini. Kalau yang itu agak besar bangkunya, tapi kalau model-model kecil gini mungkin agak bisa. Mejanya juga meja-meja yang lipat-lipat gini aja kan, meja-meja murah gitu guys. Jadi nggak makan space banyak, kita nggak bawa banyak barang juga gitu. Nah nanti kalau misalkan malam mau tidur gitu, misalkan nggak hujan ya gitu ya atau kalau mau tidur lah intinya ya, bisa di dalam kan, di sana di dalam bisa ya, atau di sini pakai kasur angin juga bisa, kasur angin yang pompa manual gitu, atau kasur angin ini proper juga nih teman-teman nih kalau mau pakai yang kayak gini ya. Nah tuh yang kayak gitu tuh. Nah tuh yang saya itu nih kasur angin, tinggal dipompa aja dia, pompanya kan include di dalamnya, jadi enak ya, nggak ribet-ribet, nggak pompa terpisah tapi pompanya di dalam. Nah guys, jadi ya guys tuh, sesimpel ini aja tuh, dipasang magnet-magnet begitu aman kok, tinggal layah-layah di sini. Tinggal layah-layah di sini tuh. Amarnya ya begitu ya, aduh luar biasa. Tuh kan. Nah biasanya kalau memang kurang nanti ada beberapa model-model baru teman-teman ya, model-model baru tuh yang ininya tuh ada awningnya. Jadi ini kan cuma pintu ya sini ya. Nah itu ada awning ke sini gitu. Coba teman-teman cari mungkin lah. Ini udah lama soalnya. Jadi ya kalau yang terbaru udah ada awningnya lah gitu. Jadi di sini bisa pasang tiang awning ya gitu. Jadi bisa buat bangku-bangku bisa di sini di luar gitu. Pas hujan, senangnya kalau pakai tenda ini tuh gini loh, maksudnya tetap dipasang gitu ya. Kalau misalkan kita punya meja di sini, misalkan punya bangku di sini kayak gitu kan. Nah sementara kalau misalkan kita hujan, tiba-tiba hujan gitu, angin, ya sudah semua tinggal masukin kan. Jadi perabotan kursi-kursi, karena kursi gini ya teman-teman ya, kecuali kalau kursinya aluminium ya. Kalau kursi-kursi yang ada bahan-bahannya begini itu ya, ini bahan-bahan begini, kursi-kursi gini, itu kan kalau basah kan repot ya, udah males make gitu ya, bikin celana jadi basah. Nah kalau kita hujan tiba-tiba ya udah masukin aja semua, tinggal tutup, udah aman. Jadi semua semua barang-barang yang kira-kira kita khawatir kena air ya aman gitu ya. Oke, jadi gitu guys. Paling kalau saya biasa 1 harian aja, semalaman aja, saya paling bawa tenda yang kayak ginian aja gitu ya. Kecuali kalau memang kita tahu nih mau bermalam tapi ada acara event gitu ya, banyak teman bakal mau ngumpul ya, mungkin kita cocok kita gelar pakai tenda tarp dome seperti ini ya. Tapi kalau cuman yang ya sendirian aja, gosio aja, dadakan, saya biasanya ini selalu ada di mobil. Jadi sesimpel itu aja kita pasang seperti itu. Paling ini yang saya bawa, atau kalau mau bawa tenda ini,
tenda apa velvet ya. Nah, untuk velvet saya kasih tips juga ya. Nanti kita kasih tips ya untuk velvet ya. Nah, itu kan V2L nyolok di situ ya. V2L nyolok di situ bisa langsung ke sini listrik ya. Nah, untuk peralatannya nih guys. Nah, peralatannya kalau yang kita pakai mobil-mobil EV enaknya ya ini, bawaan-bawaan kita semuanya kompor listrik tuh ya. Kompor listrik, terus bawa mesin kopi. Nah, kenapa saya bawa mesin kopi ini ya? Satu, simple mesin kopinya kalau kita mau ngopi-ngopi. Kalau kita butuh air panas, ya lebih enak lagi. Ini kan bisa pakai buat bikin teh doang kan bisa ngeluarin air panas juga, cepet juga gitu masaknya ya. Kalau pakai V2L kita aman lah, karena V2L kan sampai 3000 watt ya, jadi aman. Semuanya serba listrik lah, intinya gitulah ya. Kalau kita bawa apa mobil EV lebih enak guys, lebih enak. Walaupun di tempat saya, kalau mobil saya yang ini juga sama. Ini sebenarnya juga saya pakainya bisa pakai ini untuk apa kalau memang apa kayak insidentil aja ya. Nah, saya juga ada inverter juga di belakang tuh. Jadi kalau mau pakai listrik juga bisa juga. Gitu. Oke, kita balik lagi fokus kalau buat teman-teman yang bawa mobil EV atau bawa mobil ICE ya tinggal tergantung berapa lama ngecamp. Kalau ngecampnya lama ya mungkin pakai tenda tarp dome gini cocok. Tapi kalau apa namanya cuman semalaman aja, saran saya sih yang begini-gini aja udah cukup banget gitu ya. Apalagi paling orang nginep apa tidur kan di dalam ya, paling gitu kan di dalam. Sama velvet ya, nanti kita jelasin tentang velvet lah ya. Oke guys, sementara ini dulu kita coba buka velvetnya dulu ya gitu ya. Oke guys, sekarang kita mau apa yang biasa saya bawa juga gitu ya kalau dalam bercamping ria itu adalah velvet ya. Saya punya dua velvet ya, yang satu mereknya Speed gitu ya, yang murah meriah. Yang satu lagi ini memang udah lama banget nih, ini handal banget ya, udah aduh nggak tahu berapa tahun ini kita punya. Tapi walaupun berapa tahun kita punya, ini tetap yang juara satu menurut saya. Karena memang kenapa? Karena kekuatannya lebih luar biasa. Coba saya minta bantuan Om Dodi, bro, tolong dong kita buka yuk. Kita coba buka ya teman-teman ya, kita bandingin ya, maksudnya kekuatannya, perbedaannya. Mungkin teman-teman lagi pengen juga beli velvet biar tahu gitu ya seperti apa. Nah ini velvet yang umurnya belum lama, mungkin ya berapa ya, mungkin sekian bulan aja lah, 4 bulanan 5 bulanan kita beli. Oke, dilurusin dulu ya Arya. Nah ini velvet yang sudah lama banget umurnya. Udah jam terbangnya udah banyak. Sebelah sini ya, agak jauh itu Arya, dilurusin dulu ya. Arya, dilurusin dulu ya ke sini ya. Ya, yang sana ke sini ya. Oke. Ya. Oke, itu lipat ke sini ya. Sana enggak sana betul tadi. Nah. Yang ini juga ke sana. Ini ke sana dulu ya. Oke, baru. Sebenarnya velvet ini simpel ya, tuh ngelarnya juga gampang, lihat ya. Ngelarnya juga gampang. Oh, yang ini juga ada lebih expert nih, Om Dodi lebih biasa dia ngelar velvet. Nah, ini dua velvet, yang satu mereknya Speed, yang satu lagi ini memang military grade, memang standar buat TNI ya. Mungkin teman-teman bisa kalau pas lagi nyari browsing, kalau saran saya sih coba cari yang mungkin ada kata-kata TNI-nya, velvet TNI gitu ya. Karena kenapa? Ini lebih kuat gitu ya, mau 3 orang 4 orang duduk di sini itu tanpa khawatir ini ya, tanpa khawatir apa namanya kita goyang-goyang gitu. Oke, ini lagi dipasang sama Om Dodi. Nah memang kalau velvet yang hitam ini saya ada tenda di atasnya guys, jadi di sini tuh ada tendanya. Nanti coba biar Om Dodi pasang sekalian tendanya. Oke tuh, Om Arya udah selesai. Ini kalau lomba menang ya? Menang ya. Oke, ya lihat, coba didudukin ya. Ini kalau ditidurin didudukin ya. Ini walaupun posisinya turun ya tuh, tapi kita pede gitu, nggak ada goyang-goyangnya guys. Yang ini guys tuh. Sementara kalau yang ini coba ya didudukin ya. Tuh, lihat tuh ya, goyang-goyang gitu. Jadi aduh ngeri tuh kita nih bisa meleot gitu. Jadi
Bisa sih dipakai bisa, tapi heavy duty-nya saya nggak tahu ya. Maksudnya ini paling buat anak-anak saya aja nih kalau yang kayak gini. Kalau untuk dewasa saya ngeri-ngeri sedap gitu. Agak goyang tuh. Coba, nah itu goyang-goyang gitunya itu loh yang bikin kita ini. Coba ini nih karena miring nggak, coba dibikin lurus begini aja deh. Ya, dibikin lurus gitu. Oke. Nah, ini kan lurus ya. Tuh, tapi tetap aja coba. Tuh, goyang-goyang gitu. Kalau yang ini goyang juga, tetapi nggak begitu lah tuh, jejak tapi dia. Walaupun goyang tapi dia jejak. Saya suka nih yang ini, gitu ya. Oke, coba dipasang Dot itunya Dot. Kalau ini memang dia hanya velvet aja, buat leyeh-leyeh aja guys. Ya sebenarnya kita selalu bawa kalau pas lagi anak-anak kadang-kadang kan kalau bawa mobil, masa di dalam mobil terus atau di sini kan kurang nyaman ya. Atau di tempat duduk pun juga, ya tempat duduk kan apa ya? Coba minta tempat duduk satu dong. Nah, ya di sana ya, coba ya. Taruh sana lah. Kan misalnya tempat duduk kan nggak ada awningnya tuh guys. Misalkan kita nggak ada awning kan, bayangin tuh. Kita nggak ada awning kan kepanasan gitu kan. Dan ya kadang-kadang velvet ini kita buat tidur-tiduran enak aja sih. Nah ini tendanya langsung ditaruh di atasnya Dot. Ya. Ini teknik-teknik gelar tenda ini juga nggak main-main guys tuh. Ini langsung di tengah nih, sini ini ya. Ini lagi training nih guys, training guys. Tuh. Sesimpel ini jadi tenda gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bawanya juga cukup ini juga kalau saya sendirian gitu, bawa mobil apapun, nggak bawa keluarga saya pasti bawanya ini aja. Velvet ini yang ada tendanya lebih enak lagi. Cuman ya ini tadi saya masukkan ya buat teman-teman ya. Ini saya contoh ya. Ini kan aluminiumnya lihat ya. Tuh, aluminiumnya putih gini ya. Kokoh banget tuh. Dan besi-besi siku-sikunya ini juga besinya mungkin milinya ini ya berapa mili ya? Mungkin 3 mili ya. Kalau ini mungkin 1,8an gitu ya. Tuh, tipis gitu loh. Dan bahannya juga beda. Memang aluminiumnya kotak gini tipis. Kalau itu aluminiumnya agak lumayan gede. Enak. Oke, coba kita pasang dulu ya. Jadi ini hanya mengkomparasi aja teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga lagi pengen punya perlengkapan velvetnya. Kalau velvet ini yang kurang, menurut saya kurang rekomen lah. Coba cari yang punya TNI ini. Ini akan lebih kuat. Bahannya juga beda loh ya. Dari bahan hitamnya ini bahan hitamnya ini juga beda. Bahan itu kayaknya gampang robek. Caranya begini. Ini dibuka, ya. Ini yang warna hitam ini. Itu kakinya langsung dimasukin ke lubang sini. Di sini ada lubang. Nah itu ada lubang, masukin langsung ke sini. Gitu. Ya, diriin dulu aja, masukin. Ini bener-bener training ini. Malum guys, ini anak-anak kantor ikut tapi nggak pernah ikut camping dia, jarang lah. Kalau Dodi sih beberapa kali aja. Awas kejepit. Ayo, nggak pinter masukin nih, payah nih. Nah, satu lagi cari juga di situ ada lubangnya. Nah, ini simpel juga, masang ini tuh nggak lama. Kalau kita udah biasa nggak lama. Ya, sip. Coba ya, masukin ya lubangnya ya. Oke, tuh, udah kalungin. Naikin ke atas gini, kalungin. Oh. Ini dikunci dulu nih, nih. Tekniknya ini dikunci dulu. Nih, ini untuk kunci supaya nggak lepas ke bawah sini. Ya, gitu. Ada karetnya kan, dikunci dulu supaya dia nggak copot lagi nanti waktu ngelar. Tuh, ini simpel banget loh. Ini gelar ini juga hitungan 5 menit aja, nggak nyampe. Nah, sip. Ya masukin, dipaksa aja. Memang ya begitu. Pelan-pelan. Nah, dilurusin nanti dipasin. Ini tuh, ini kan nggak pas nih. Nah, dipasin sampai di sini. Nanti ditahan sama yang itu, yang tengah tuh, ya. Gini guys, kita bikin video aja lah. Bikin konten karena banyak yang nanya ya. Yang jelas begitu ya. Mungkin apa ya, pernak-perniknya kayak gini-gini kadang suka perlu nih guys. Ya teman-teman bisa bawa ini ya, flysheet gitu ya. Nah ini nih, karabiner gini saya selalu bawa juga. Karena penting juga kadang-kadang buat apa? Buat bikin tali-tali guideline-nya atau tali pursiknya itu kan. Misalkan kita apa itu ya, tarik ke sana gitu kan, satu lagi tuh yang warna oranye kayak gitu taruh di sana terus bikin apa flysheet di sini kan, bikin flysheet ke sini, nanti di sini baru meja-meja makan buat masak-masak juga bisa juga gitu. Jadi kita ngandelin yang warna oranye itu seperti itu. Nanti
teman-teman siapin tali pursik. Nah, tali pursik itu teman-teman juga kalau bisa tali pursiknya nih modelnya dibuat seperti ini nih. Ini kan biasalah ya buat penguncinya. Nah, teman-teman bisa bikin karabiner begini tuh. Contoh kayak gini kan saya masuk langsung ke karabiner ya. Jadi nggak diikat-ikat pakai tangan gitu, disimpul langsung aja pakai karabiner. Saya udah nyiapin banyak ya. Kalau di mobil ini udah lengkap banget nih. Di dalam-dalam sini juga semuanya peralatan trekking, peralatan tuh. Lihat guys tuh. Semua saya siapin tuh, ada karabinernya juga kan. Tuh, jadinya udah kita persiapkan semua. Jadi enak. Tuh, udah jadi, nggak nyampe 5 menit kita cuap-cuap nih video. Tuh. Mana? Itu buat di itu yang warna hitam. Ini kan ada ininya. Flashhead-nya. Ini dulu pasang dulu flashhead-nya. Digelar dulu flashhead-nya. Tuh, guys, udah jadi, guys. Ya, flash itu digelar dulu di atasnya. Tuh. Bener tadi. Ini terbalik ini. Nah, ini begini. Ya. Nanti ini dimasukin sini yang tadi kamu tanya tuh. Tuh masukin sini. Sama sana. Jadi ini buat bikin topi. Oh, ini sini. Iya, betul. Nah, itu dimasukin dulu satu sisi, dorong sana. Ya udah, tidur di sini juga nyaman, guys. Ini nggak bakalan hujan, nggak bakal bocor, nggak bakal apa, juga enak juga, ya. Jadi kalau buat teman-teman yang cuman semalaman aja, ini jangan dicantungin dulu, kalau salangin dulu nggak bisa masuk. Jangan dikunci dulu ya. Ya, kunci belakangan itu masukin dulu. Masukinnya sana dulu ya. Ya, bukan kamu dari sini minta bantuan Dodi ke sana. Ini dorong aja. Lewat dalam, bukan di luar. Iya. Masukin. Ya, gitu guys. Apalagi ya pernak-perniknya yang kira-kira ini ya. Kalau bawa mobil listrik udah lebih senang lagi sebenarnya, karena kita udah nggak butuh listrik dari camping ground, kita nggak butuh listrik kan dari V2L-nya udah ada gitu kan. Oh, paling kabel extension ya. Teman-teman harus bawa kabel-kabel roll, kabel extension atau kabel roll. Teman-teman harus bawa. Kamu ngapain? Ngecas handphone? Ya, tuh kabel-kabel roll seperti ini kita bawa. Itu kan V2L-nya ya. Nah, kabel-kabel roll kayak gini-gini nih kita bawa aja. Terserah mau yang roll atau yang bikin sendiri juga better. Kalau roll kadang-kadang kekuatan kabelnya kurang bagus ya. Begitu guys. Sembari nunggu. Wah, udah jadi, nggak perlu nunggu tuh. Waduh, keren kan? Tidur di situ. Ini lebih nyaman lagi. Dia ada jaring apa namanya? Kawat nyamuknya juga tuh. Better begini. Kamu tidur sini aja malam. Ntar malam. Tidur. Siap. Tuh. Nyaman nggak? Tinggal kasih bantal. Bye. Tuh. Hujan tinggal tutup kan? Enak guys. Ini depannya ini, Bang. Nah, ini kurang. Apa? Ya ini sebenarnya bisa guys, dibikin beliin ininya doang. Ini di bor tapi di sini. Ini di bor tuh bisa juga. Oke, begitu ya. Thank you Dot, thank you Arya. Wah, ini pasukan ini kita nih. Tuh ya. Jadi simpel kan kalau gini nih, coba ya kalau di dalam sini tuh muat kok. Biasanya kita cuma begini aja, dua sana kanan kiri. Terus di sini meja buat masak guys. Di sini meja buat masak. Udah, mobil di sini ini aman kok. Aduh tuh, kita anak-anak biasa tidur sini. Nah, kasurnya sih saya nggak perlu spill ya. Kasurnya tuh kasur pompa biasa, tapi yang pakai pompa manual guys, yang dipompa-pompa manual gitu. Nah itu enak, bisa dua kasur kita bisa pasang di sini gitu. Udah, kita bisa naik dari sini keluar masuk, lewat situ pun juga bisa. Jadi saran saya kalau masuk sih memang lewat situ. Jadi sendal segala macam tuh mungkin di situ. Jadi masuk ke lewat sana lah. Karena di sini kan nanti kalau misalkan memang buat masak, ya sebenarnya bisa juga sih kalau masuk dari sini ya. Tuh, ini buat layar-layar juga masih bisa, gitu. Ini bisa dibuka ya, pintu sini bisa dibuka. Nih pintu sini bisa dibuka, pintu sana bisa dibuka. Cuma kelemahannya memang dia nggak punya apa kawat nyamuk itu. Jadi jaring nyamuk seperti ini nih. Tuh, jaring nyamuk ini tuh dia nggak ada. Jadi ya kalau udah buka ya buka kayak gini jadinya, mau buka plong aja. Ini air juga enak, langsung turun ya. Jadi udah nggak ada lagi yang ngembeng-ngembeng gitu. Jadi sesimpel itu guys. Kita balik. Waduh, dari tadi cuap-cuap terus nih. Jadi gitu teman-teman. Buat yang nanya, kira-kira kalau pakai EV gimana? Yang jelas kalau pakai EV aman banget. Baterai, tapi tetap range-nya ya, range-nya teman-teman harus diperhatikan. Teman-teman dari sejauh mana rumahnya gitu ya kalau. Tapi saya yakin lah, saya nggak bakalan ngasih tahu itu lagi, teman-teman udah lebih paham, para pemilik mobil listrik udah pasti lebih paham.
apa yang harus dilakukan terhadap baterainya gitu kan, maksudnya terhadap rank ya, jarak camping. Terus juga kalau V2L nggak banyak teman-teman, kecuali kalau teman-teman ya masaknya semua pakai listrik ya, misalkan kayak mesin kopi kayak saya, terus masak nasi terus menerus misalkan, ya mungkin aja, tapi aman kok. Saya nggak pernah merasa kehabisan bawa mobil listrik, saya nggak pernah merasa kehabisan. Terus ini banyak juga teman-teman yang pada bilang kalau mobil listrik kalau misalkan pintu bagasinya dibuka dia habis besoknya. Enggak juga teman-teman. Jadi saya sudah sering soalnya. Jadi saya sudah sering, karena di mobil itu ada yang namanya teknologi baterai maintainer. Nah teman-teman bisa ngeliat vlog saya yang menjelaskan tentang baterai maintainer ya. Jadi kita udah sering camping dengan keadaan pintu selalu terbuka di belakang. Kalau memang sistem baterai maintainernya kerja, harusnya dia tidak akan drop. Karena apa? Karena baterai aki kecil itu kalau udah turun sampai 11,8, dia akan ngecas otomatis. Si baterai pack itu akan menyalakan DC to DC-nya, modul DC to DC-nya untuk ngecas si baterai kecilnya. Tapi mungkin aja dia drop kalau teman-teman banyak aksesoris. Ya makanya nonton vlog saya yang menjelaskan tentang baterai maintainer. Nah, mungkin ada orang yang buka bagasi tetapi dia tetap habis. Kemungkinan aja mungkin kalau dia banyak aksesoris gitu. Jadi saat baterai pack menjalankan DC to DC, ngecas DC to DC-nya itu selama paling 15 menitan teman-teman, atau sampai setengah jam. Saya nggak tahu data detail speknya. Anggap aja 15 sampai setengah jam. Waktu dia nyalakan DC to DC untuk ngecas baterai kecil, ya takutnya nggak keambil sama aki kecilnya, tapi justru buat ngidupin aksesorisnya. Jadi yang masuk itu malah kalah gitu. Bukannya bisa ngecas si baterai kecil, tetapi malah buat aksesoris. Nah saya khawatir seperti itu. Itu perhitungannya ada, pernah kita share juga di di vlog kita sebelumnya gitu ya. Oke guys, gitu ya. Jadi kita nge-vlognya dari tempat camping aja. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada yang kira-kira perlu ditanyakan, silakan aja komen-komen di YouTube kita. Kalau punya saran juga bagus juga. Oh, better begini, ya bagus juga gitu. Mungkin ada yang belum saya spill, belum ada yang saya ini. Ya teman-teman komen lah ya di YouTube kita gitu ya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Woi.